Shalom, selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Rabu 30 April 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina, para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 16-21. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, bacaan Injil hari ini Sang Penginjil Yohanes menyampaikan pesan tentang kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang tidak bersyarat, yang rela memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Ini adalah inti dari Injil, bahwa Allah tidak hanya mencintai secara pasif, tapi bertindak secara nyata untuk menyelamatkan. Terkadang kita sebagai manusia melihat Allah sebagai hakim yang keras, tetapi di sini jelas bahwa tujuan utama kedatangan Yesus adalah menyelamatkan, bukan menghakimi. Kasih dan keselamatan mendahului penghakiman. Keselamatan tersedia bagi semua umat manusia, tetapi diterima melalui iman kita kepada Tuhan Yesus. Penolakan terhadap Tuhan Yesus membawa kita pada konsekuensi yaitu hidup tanpa terang dan hidup dalam hukuman. Sebagai pertanyaan refleksi untuk diri kita adalah, apakah kita menyukai terang atau kegelapan? Terang melambangkan kebenaran, kejujuran, dan kasih. Tapi terang juga menyikapkan dosa. Orang yang hidup dalam kebenaran
tidak takut pada terang karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan telantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini, berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.